Wahai jiwa-jiwa terpilih, pernahkah Anda merasakan sebuah daya tarik yang kuat, seolah ada magnet tak kasat mata ketika berada di dekat seseorang yang istimewa? Kehadiran mereka begitu damai, seolah menjadi oasis di tengah dunia yang kacau balau. Tanpa Anda sadari, Anda merasa aman, diperhatikan, bahkan dicintai dalam diam. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi rahasia besar. Orang-orang terpilih membawa kedamaian bukan hanya untuk menenangkan, melainkan sebagai perisai. Mereka mengemban misi suci, dipersenjatai oleh kekuatan ilahi yang tidak kasat mata. Tetapi ingatlah satu hal, jika kedamaian itu terusik, badai besar bisa meletus. Mereka bukan sekadar pembawa damai, mereka adalah penjaga keseimbangan. Ketenangan mereka adalah kekuatan yang dikendalikan, bukan tanda kelemahan. Saat terusik, energi mereka dapat mengguncang dunia di sekelilingnya. Itulah mengapa kita harus memahami siapa mereka sebenarnya dan bagaimana menghargai kehadiran mereka dalam hidup kita. Seperti yang Anda tahu, orang-orang terpilih membawa ketenangan yang sangat dalam. Tetapi ketahuilah, di balik ketenangan itu ada kekuatan tersembunyi yang siap meledak bila diperlukan. Di sini, izinkan saya mengajak Anda untuk terus mengikuti pembahasan mendalam tentang jiwa-jiwa terpilih ini dengan subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar tentang pengalaman Anda bertemu atau berinteraksi dengan sosok seperti ini. Dengan berbagi cerita, kita dapat saling menguatkan dan memahami lebih dalam makna kehadiran orang-orang pilihan ini di dunia kita. Percayalah, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari mereka, baik tentang kesabaran, kekuatan dalam diam, hingga ketegasan saat kebenaran harus ditegakkan. Karena orang-orang terpilih bukan hanya ada untuk hidup, mereka ada untuk membawa perubahan besar bagi sekitarnya. Orang-orang terpilih hidup dengan dua wajah yang harmonis, kelembutan seorang anak domba dan keberanian seekor singa. Kitab suci sering menggambarkan dinamika ini dengan begitu kuat. Anak domba yang berjalan dengan lembut, namun menyimpan kekuatan singa di dalam dirinya. Ketika damai, mereka menyentuh hati setiap orang di sekitar mereka, membawa ketenangan dan kelegaan. Namun, jangan pernah tertipu oleh kelembutan mereka. Di dalam keheningan itu tersembunyi kekuatan besar yang, jika dibangkitkan, akan mengubah situasi seketika. Anda tidak ingin menjadi orang yang membangunkan singa itu, karena sekali bangkit, tidak ada yang mampu menghentikan kekuatan mereka. Orang-orang terpilih diberi kekuatan ilahi untuk menjadi penjaga, bukan hanya penonton. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus menunjukkan siapa sebenarnya mereka di hadapan dunia yang mencoba menguji batas kesabaran mereka. Kedamaian yang dibawa oleh orang-orang terpilih bukanlah tanpa alasan. Itu adalah bentuk dari kekuatan tersembunyi yang digunakan sebagai perisai. Mereka tidak memaksakan perubahan, mereka membiarkan kehadiran mereka sendiri yang menciptakan riak-riak penyembuhan dimanapun mereka berada. Energi yang mereka pancarkan bukan sekadar menenangkan, tetapi juga menyembuhkan. Ini adalah kekuatan alami yang berasal dari keterhubungan mereka dengan sumber ilahi. Kehadiran mereka mengubah atmosfer sebuah ruangan, membuka hati yang tertutup, meringankan beban jiwa-jiwa yang lelah, dan menyalakan kembali harapan yang sempat padam. Tanpa banyak kata, hanya dengan keberadaan mereka saja, dunia sekitarnya mulai berubah. Dan perubahan itu tidak datang dari tekanan atau paksaan, melainkan dari inspirasi yang tulus. Namun, jangan pernah salah menilai, karena di balik aura penyembuhan itu tersembunyi api yang sanggup melahap kegelapan jika perlu. Cahaya yang dipancarkan oleh orang-orang terpilih memiliki sifat ganda. Ia tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga mengekspos. Semakin lama Anda berada di dekat mereka, semakin Anda tidak bisa menyembunyikan apapun dari diri sendiri. Aura mereka bekerja seperti cermin yang memperlihatkan dengan jelas setiap kepalsuan, kebohongan, dan topeng yang kita kenakan sehari-hari. Anda mungkin awalnya merasa nyaman dengan energi mereka, merasa diterima tanpa syarat. Tetapi lambat laun, Anda mulai merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Itulah tanda bahwa cahaya mereka sedang mengungkapkan sisi-sisi diri Anda yang selama ini tersembunyi.
Ini bukan hukuman, melainkan anugerah. Karena tanpa sadar mereka membantu Anda untuk tumbuh, untuk melepaskan apa yang tidak sejati, dan untuk menemukan siapa Anda yang sebenarnya. Sebuah proses yang menyakitkan, namun sangat dibutuhkan demi perjalanan hidup yang lebih murni dan bermakna. Proses yang terjadi saat seseorang berada di dekat orang-orang terpilih bukanlah hal yang mudah. Energi mereka perlahan membongkar semua tembok pertahanan palsu yang telah dibangun bertahun-tahun. Bagi banyak orang, ini terasa tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Namun tanpa sadar, proses itu adalah bentuk cinta tertinggi. Orang-orang terpilih tidak membiarkan kebohongan bertahan di sekitar mereka. Cahaya yang mereka bawa akan membakar kepalsuan sampai hanya kebenaran yang tersisa. Itulah mengapa banyak orang merasa transformasi besar setelah berinteraksi dengan mereka. Mungkin pada awalnya terasa seperti kehilangan, namun sebenarnya itu adalah pembebasan. Mereka membebaskan Anda dari beban-beban yang selama ini menghambat pertumbuhan sejati Anda. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada diri sendiri, untuk membangun hidup bukan di atas kebohongan, tetapi di atas fondasi kebenaran yang kokoh. Itulah kekuatan penyembuhan sejati yang dimiliki oleh orang-orang terpilih, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditiru begitu saja. Namun perlu Anda ketahui, kekuatan yang ada dalam diri orang-orang terpilih bukanlah kekuatan yang liar tanpa kendali. Ia adalah kekuatan yang terkendali dengan disiplin spiritual yang sangat tinggi. Mereka memahami kapan harus menahan diri dan kapan harus bertindak tegas. Kesabaran mereka bukan bentuk kelemahan, melainkan kekuatan yang menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Sama seperti petani yang menunggu musim panen, orang-orang terpilih tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan. Setiap langkah mereka penuh pertimbangan, berakar dalam pemahaman mendalam akan kehendak ilahi. Dan ketika saat yang tepat tiba, tindakan mereka menjadi seperti badai besar yang tak terbendung. Ini adalah kekuatan strategis, bukan emosional. Mereka tidak bergerak karena dorongan sesaat, melainkan karena kesadaran penuh bahwa waktu untuk bertindak telah datang. Ini membuat keberadaan mereka menjadi sangat berbahaya bagi kekuatan kegelapan di dunia ini. Keheningan adalah senjata rahasia orang-orang terpilih. Dalam dunia yang bising dan penuh hiruk-pikuk, mereka memilih diam. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena mereka memahami kekuatan dalam menahan diri. Diam mereka adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Keheningan itu memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh dan bagi kebenaran untuk terungkap dengan sendirinya. Orang-orang terpilih tidak tergesa-gesa untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Mereka tahu siapa diri mereka tanpa perlu validasi dari luar. Dalam keheningan, mereka mengasah intuisi mereka, memperdalam hubungan mereka dengan Sang Pencipta, dan menyiapkan diri untuk saat di mana suara mereka akan dibutuhkan. Ketika akhirnya mereka berbicara, kata-kata mereka membawa kekuatan yang mampu mengubah hati, mengguncang sistem yang rusak, dan menyalakan kembali semangat dalam jiwa-jiwa yang hampir padam. Diam mereka adalah persiapan untuk momen-momen besar yang akan datang. Ketika kesabaran orang-orang terpilih diuji, dunia sekitarnya seolah menahan napas. Sebab, jika kesabaran mereka mencapai batasnya, maka kekuatan ilahi di dalam diri mereka akan dilepaskan. Ini bukan kemarahan biasa, bukan pula reaksi emosional spontan. Ini adalah ledakan kekuatan murni yang selama ini terkendali rapi, hanya dikeluarkan saat benar-benar diperlukan. Banyak orang yang salah menilai mereka sebagai sosok yang bisa terus diinjak-injak karena kelembutan mereka. Namun saat mereka memilih untuk bertindak, tindakan itu bukan sekadar membela diri, melainkan membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Bagaikan singa yang selama ini tampak tidur, mereka akan bangkit dengan keanggunan dan kekuatan yang tak terbendung. Saat itulah, dunia akan melihat siapa mereka sebenarnya. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang berpikir untuk menguji batas orang-orang terpilih. Karena sekali bangkit, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan mereka. Orang-orang terpilih tidak bergerak dengan dorongan ego atau nafsu pribadi. Segala sesuatu yang mereka lakukan berakar dalam kehendak ilahi. Tujuan mereka adalah untuk melayani kebaikan yang lebih besar, bukan untuk mencari pengakuan diri. Inilah yang membuat tindakan mereka begitu kuat dan efektif.
Mereka menjadi alat bagi kekuatan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Ketika mereka bertindak, tindakan itu membawa dampak yang meluas, mengubah tidak hanya situasi yang ada, tetapi juga hati orang-orang di sekitarnya. Ini adalah kekuatan perubahan sejati, bukan perubahan semu yang hanya memperindah permukaan. Orang-orang terpilih tahu bahwa setiap langkah mereka diawasi oleh kekuatan ilahi, sehingga mereka tidak sembarangan dalam bertindak. Mereka membawa misi suci, sebuah tugas besar yang melampaui kepentingan pribadi. Itulah sebabnya kehadiran mereka di dunia ini menjadi sangat penting, terutama di masa-masa penuh kegelapan seperti sekarang. Mereka yang terpilih memiliki kemampuan untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan. Mata batin mereka tajam, mampu membaca energi, memahami niat tersembunyi, dan mengenali kebenaran dalam situasi yang rumit. Ini bukan karena mereka lebih pintar dari orang lain, melainkan karena mereka memiliki hubungan yang dalam dengan sumber kebijaksanaan ilahi. Mereka membaca tanda-tanda kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Ini membuat mereka tampak seperti tahu hal-hal sebelum itu terjadi. Kadang-kadang mereka memperingatkan, namun seringkali mereka memilih diam, membiarkan setiap orang belajar melalui pengalaman mereka sendiri. Orang-orang terpilih tidak memaksakan kehendak mereka, sebab mereka menghormati kebebasan kehendak setiap individu. Namun jangan salah, sekalipun mereka diam, bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, agar ketika akhirnya bergerak, semua tindakan mereka sesuai dengan kehendak ilahi dan membawa dampak maksimal dalam kehidupan banyak orang. Satu hal yang mencolok dari orang-orang terpilih adalah cara mereka membawa perubahan tanpa memaksa. Mereka tidak perlu menguasai orang lain dengan kekerasan atau manipulasi. Kehadiran mereka sendiri cukup kuat untuk menginspirasi perubahan alami. Ketika Anda berada di dekat mereka, Anda merasa terdorong untuk menjadi lebih baik, untuk melepaskan beban-beban lama, dan untuk mengejar versi terbaik dari diri Anda. Mereka menunjukkan dengan teladan, bukan dengan paksaan. Mereka tidak berbicara tentang perubahan. Mereka menjadi perubahan itu sendiri. Ini membuat mereka jauh lebih efektif daripada pemimpin yang hanya mengandalkan kata-kata kosong. Energi mereka membawa transformasi karena mereka sejajar dengan kebenaran dan cahaya. Mereka bukan hanya pembicara tentang kebaikan. Mereka adalah perwujudan nyata dari kebaikan itu sendiri. Dan karena itulah, dunia di sekitar mereka perlahan namun pasti berubah. Hanya dengan keberadaan mereka yang tulus, murni, dan penuh cinta tanpa pamrih. Terkadang perubahan yang dibawa oleh orang-orang terpilih terasa tidak nyaman bagi sebagian orang. Cahaya mereka terlalu terang hingga membuka luka-luka lama yang selama ini tersembunyi. Bagi yang belum siap, kehadiran mereka bisa terasa mengancam. Bukan karena mereka berbuat salah, tetapi karena mereka mengingatkan orang lain akan apa yang perlu disembuhkan. Ini adalah proses yang menyakitkan, tetapi diperlukan untuk pertumbuhan sejati. Orang-orang terpilih memahami hal ini. Mereka tidak membenci orang yang menjauhi mereka atau menyerang mereka. Sebaliknya, mereka mengasihi dengan lebih dalam, tahu bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan menuju penyembuhan. Mereka tidak mengambil hati perlakuan buruk, karena mereka tahu bahwa tugas mereka lebih besar dari sekadar mendapatkan penerimaan. Mereka memahami bahwa menjadi cermin bagi orang lain adalah tugas yang berat. Namun mereka tetap memilih jalan ini karena cinta mereka kepada dunia jauh lebih besar daripada keinginan untuk disukai. Mereka yang terpilih juga memiliki hubungan khusus dengan waktu ilahi. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus terjadi segera. Mereka percaya bahwa setiap kejadian memiliki waktunya sendiri. Ini memberi mereka kemampuan untuk menunggu dengan tenang, bahkan di saat orang lain sudah gelisah dan putus asa. Kesabaran mereka tidak pasif, itu adalah tindakan aktif, sebuah bentuk penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Dalam menunggu, mereka tetap mempersiapkan diri, memperkuat jiwa mereka, memperdalam pemahaman mereka. Mereka tahu bahwa ketika saatnya tiba, mereka harus siap sepenuhnya. Dan ketika momen itu datang, mereka bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang menakjubkan. Mereka tidak membuang energi dengan bertindak tergesa-gesa atau bereaksi atas ketakutan. Setiap tindakan mereka muncul dari tempat keyakinan dan kedamaian yang mendalam. Inilah yang membuat mereka begitu efektif dalam mengubah dunia.
Mereka selaras dengan irama ilahi, bukan dengan ketergesaan manusia. Kesabaran orang-orang terpilih tidak tanpa batas. Ada saatnya ketika cukup adalah cukup. Ketika batas itu tercapai, kekuatan dalam diri mereka bangkit dengan dahsyat. Ini bukan kemarahan kosong, melainkan keadilan yang membara. Mereka tidak bertindak dengan sembarangan, tetapi dengan kekuatan penuh yang terfokus. Bagaikan sungai yang selama ini mengalir tenang, tiba-tiba berubah menjadi banjir besar yang menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ketika mereka bergerak, dunia di sekitar mereka berubah secara drastis. Mereka menjadi alat pembersih, membakar ketidakadilan, menghancurkan kepalsuan, dan memulihkan keseimbangan yang hilang. Ini adalah bagian dari tugas ilahi mereka, bukan hanya membawa damai, tetapi juga membawa kebenaran, walau harus melalui jalan yang penuh badai. Jangan pernah mengira bahwa kelembutan mereka berarti mereka tidak akan pernah bertindak. Apa yang membedakan orang-orang terpilih dari yang lain adalah kesadaran mereka akan misi mereka. Mereka tahu mereka tidak ada di dunia ini untuk sekadar bertahan hidup. Mereka ada untuk menjalankan tujuan suci. Hidup mereka bukan tentang mencari kenyamanan atau pengakuan, melainkan tentang membawa terang di tempat yang gelap. Mereka rela berkorban, rela terluka, bahkan rela ditolak demi menjaga nyala cahaya tetap hidup. Setiap hari mereka bangun dengan kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan memiliki arti abadi. Ini memberi mereka kekuatan untuk bertahan dalam cobaan, untuk tetap teguh dalam badai, dan untuk terus melangkah ketika dunia tampak suram. Mereka tahu bahwa hasil kerja mereka mungkin tidak selalu terlihat segera, tetapi mereka percaya bahwa setiap tindakan kebaikan, setiap langkah kesetiaan kepada misi mereka akan berbuah pada waktunya. Kesadaran ini membuat mereka menjadi pribadi yang luar biasa kuat dan penuh kasih. Ada kekuatan besar dalam kelembutan orang-orang terpilih. Kelembutan mereka bukan tanda ketidakberdayaan, melainkan tanda penguasaan diri. Di dunia yang mengagungkan kekerasan dan agresi, mereka memilih jalur kedamaian dan cinta. Namun cinta mereka bukan cinta yang bodoh atau lemah. Itu adalah cinta yang mengetahui harga dirinya sendiri, yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menarik diri. Mereka tidak membiarkan diri mereka diperalat atau dihancurkan oleh dunia. Cinta mereka adalah kekuatan yang membangun, mengangkat, dan menyembuhkan. Tapi ketika cinta itu ditolak dan diinjak-injak, mereka tidak ragu untuk melindungi diri dan kebenaran dengan kekuatan penuh. Mereka tahu bahwa cinta sejati terkadang harus tegas, harus mampu berkata tidak, dan harus siap mempertahankan batas yang sehat. Inilah keseimbangan sempurna antara kelembutan dan kekuatan yang menjadikan orang-orang terpilih begitu luar biasa dalam membawa perubahan sejati di dunia ini. Dalam hidupnya, orang-orang terpilih seringkali mengalami kesendirian. Ini bukan karena mereka tidak diinginkan, tetapi karena sedikit sekali orang yang mampu memahami kedalaman jiwa mereka. Kesendirian ini adalah bagian dari proses pembentukan mereka. Dalam keheningan dan kesendirian, mereka bertemu dengan diri sejati mereka dan dengan Sang Pencipta. Mereka belajar untuk tidak bergantung pada pengakuan manusia, melainkan pada suara ilahi di dalam hati mereka. Ini membangun kekuatan batin yang luar biasa. Mereka tidak menjadi pahit atau tertutup. Sebaliknya, mereka menjadi lebih dalam, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Mereka memahami bahwa kesendirian adalah tempat di mana misi mereka diperkuat. Dan ketika akhirnya mereka kembali ke dunia, mereka membawa kekayaan jiwa yang tak ternilai harganya. Kesendirian bukan kutukan bagi mereka, melainkan anugerah. Karena di sanalah mereka dibentuk menjadi alat yang siap digunakan untuk tujuan-tujuan besar. Orang-orang terpilih membawa luka, tetapi juga membawa penyembuhan. Mereka tahu rasa sakit, karena mereka telah melewatinya sendiri. Ini membuat mereka penuh belas kasih terhadap penderitaan orang lain. Mereka tidak menghakimi, tidak mempermalukan, tidak merendahkan. Mereka hadir dengan kehadiran yang menyembuhkan, memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dan menemukan kembali dirinya sendiri. Luka-luka mereka telah diajarkan menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan. Mereka tidak mengabaikan rasa sakit, tetapi menggunakannya sebagai jembatan untuk menyentuh hati orang lain. Inilah mengapa kehadiran mereka terasa begitu dalam dan nyata. Mereka memahami perjuangan manusia karena mereka telah mengalaminya secara pribadi.
Dan dari tempat pengalaman itulah, mereka mampu membawa terang ke tempat-tempat tergelap. Mereka adalah penyembuh sejati, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka berani menghadapi ketidaksempurnaan mereka sendiri dan mengubahnya menjadi kekuatan cinta yang nyata. Terakhir sahabatku, marilah kita belajar untuk menghargai kehadiran orang-orang terpilih di sekitar kita. Mereka adalah hadiah bagi dunia ini, obor terang di tengah kegelapan. Jika Anda merasa terhubung dengan energi seperti ini, jagalah, hormati, dan belajarlah sebanyak mungkin dari mereka. Dan jika Anda merasa diri Anda adalah salah satu dari mereka, jangan takut untuk melangkah dalam panggilan hidup Anda. Cahaya Anda dibutuhkan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini bersama saya. Jika Anda merasa terinspirasi atau tergerak, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang dapat merasakan kekuatan luar biasa dari pesan ini. Bersama-sama, kita bisa menjadi bagian dari perubahan besar yang dunia ini sangat butuhkan. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya yang penuh inspirasi dan kekuatan sejati.